benar-benar ada emasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mesti dalam keadaan baik-baik saja, bukan ya? Saya mengharapkan semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan berrezeki baik, sehingga kita masih tetap bersemangat untuk mengulas tentang salah satunya seputaran koin yang pernah diedarkan oleh Bank Indonesia. Tapi kali ini yang akan kita uraikan 3 variasi koin yang sering viral di Indonesia, di mana viralnya di bulan-bulan tertentu dia viral, kemudian reda, viral lagi, reda lagi, dan itu terjadi bertahun-tahun ya. Bahkan hingga sampai saat ini pun masih viral. Viralnya koin tersebut memiliki sebab. Yang pertama yaitu koin Rp100 tebal atau disebut juga dengan koin Rp100 rumah gadang. Sebelumnya kita lihat dulu dari segi fisik yang masih asli bawaan Bank Indonesia. Seperti ini, dia dicetak tahun 1973. Kemudian ada gambar rumah gadang untuk tampak depan dan ada gambar satu pohon kelapa. Apa yang menyebabkan koin ini sering viral? Yaitu salah satunya koin ini banyak beredaran di masyarakat dalam kondisi rekayasa. Koin ini penuh dengan trik dan intrik, entah itu untuk kebutuhan usil maupun untuk kebutuhan yang komersil. Bahkan isu yang saya dengar, koin ini direkayasa untuk kebutuhan mistis. Ada pula yang sengaja merekayasa untuk membuatnya dramatis. Dengan adanya rekayasa-rekayasa tersebut sering dijadikan bahan lelucon. Salah satu yang direkayasa dari koin ini adalah di mana pada koin yang masih bawaan Bank Indonesia atau masih standar dari pabrik, itulah ibaratkan, itu dirubah. Yang awalnya tahun 1973 ini pada letak tahun ini dikikis ya, dikikis kemudian ditimpa penulisan teks baru dengan angka 1971. Jadi seakan-akan koin ini dicetak tahun 1971. Kemudian isu yang bertebaran digoreng, kemudian dibuat kontroversi, dibuat teori konspirasi sehingga menjadikannya terkesan di pasaran itu yang asli justru yang ini, padahal ini koin rekayasa, koin editan. Yang masih standar bawaan BI malah justru yang dianggap koin palsu. Koin yang asli bawaan BI ini justru harganya sangat murah ya. Ya kita anggap ini harganya Rp2.000 untuk kondisi yang bekas sudah dibersihkan. Sementara untuk koin editan ini dihargai paling murah Rp30.000 dan dijual paling mahal Rp150.000. Padahal dia hanya cukup mengubah tahun saja sudah memiliki nilai jual yang tinggi ya. Tapi untuk kalangan kolektor yang mencintai kemurnian, koin yang sudah dieditan ini justru dianggap koin yang tidak memiliki nilai. Kalau dikasih pun dia akan buang. Keusilan lain yang membuat koin ini viral yaitu di tampak depannya, di mana yang asli bawaan BI dia berpohon kelapa satu, kemudian di sini ada variasi lain dengan cara ditimpa pohon kelapa yang lebih kecil sehingga terkesan ada 2 pohon kelapa ya. Koin ini ya sebenarnya memang dari koin asli semua, tadi yang tahun 71 juga sama, terbuat dari koin asli, cuma dia mengalami rekayasa dan modifikasi sehingga ada perubahan teks angka maupun perubahan gambar. Bahkan saya pernah menemukan masih sebatas editan gambar ya, belum edit berupa fisik koin. Kalau yang ini sudah berupa fisik koin. Saya pernah melihat di perbincangan ataupun di forum-forum grup-grup numismatik, entah itu pula juga di grup-grup lokalan ya, pernah menemukan di atas rumah gadang ini ada gambar parabola yang kemudian di depannya di sini diletak di garis jalan ini ada tambahan edit mobil, yaitu ulah-ulah dari orang iseng. Bahkan yang masih dalam berwujud edit gambar pun sudah banyak yang mempercayai bahwa koin itu ada, bahkan menganggapnya asli ya. Saya sering mendapatkan pesan pribadi, entah itu di media sosial saya ataupun di toko dagangan saya di e-commerce.
yang menanyakan tentang uang koin, ada gambar parabola dan gambar mobil. Ini cukup lucu juga sih. Mereka sudah dengan begitu cepat langsung mempercayai tanpa mencari kejelasannya dulu, tanpa mencari informasinya yang akurat dulu. Berlanjut ke koin viral yang kedua, yaitu Rp500 Melati tahun 1991. Ada pula yang menyebutnya dengan sebutan 500 kuning 1991. Koin ini menjadi viral karena isunya dibuat dengan dicampur emas. Hingga akhirnya kala itu ya, di masa trending-trendingnya, masih media sosial belum seramai sekarang dan media informasi belum secanggih sekarang ya, banyak orang yang mengumpulkan, kemudian mereka rubah untuk dibuat cincin karena mempercayai bahwa koin ini benar-benar ada emasnya. Bahkan isu tersebut sudah lama reda ya, tapi masih tetap ada yang mempercayai bahwa ya koin ini ada unsur emasnya, mengandung logam emas. Ya cukup disayangkan sih, dari isu yang sudah lama reda hingga sampai sekarang masih ada yang mempercayai. Bahkan sering saya dapat pesan pribadi ya yang menanyakan tentang koin ini. Ada pula yang bahkan menawarkan dengan harga yang fantastis. Apakah benar koin ini berbahan emas? Ya kita logika secara gampang saja ya. Di zaman viralnya, uang Rp500 itu hanya cukup untuk membeli satu kerupuk saja. Jika kerupuk dibandingkan emas, apakah sebanding? Logika yang paling gampang ya, sangat tidak sebanding. Jadi kalau koin ini dibuat dari emas, tentunya negara rugi besar. Bank Indonesia rugi kalau dibuat dari emas. Sementara pecahannya saja dia hanya 500 senilai kerupuk. Emas lebih cenderung sering digunakan sebagai penjamin pembuatan uang, bukan sebagai bahan pembuat uang. Ya meskipun ada beberapa uang yang dibuat dari emas, tapi dia bukan uang untuk transaksi, biasanya untuk keperluan koleksi seperti uang koin peringatan ataupun koin-koin edisi khusus. Dan itu pun bukan sebagai alat peredaran untuk transaksi ya. Koin 500 Melati besar ini dicetak 2 periode tahun, yaitu tahun 1991 dan 1992, di mana yang paling viral ya yang tahun 1991. Sebenarnya di 2 tahun tersebut itu sama persis bahannya. Koin ini terbuat dari campuran timah, tembaga, dan juga aluminium, atau lebih simpelnya kita sebut dengan aluminium bronze. Sebutan lainnya atau terbuat dari kuningan. Jadi penyebab viral dari koin ini adalah karena isunya yang terbuat dari emas. Berlanjut ke koin viral yang ketiga, yaitu koin Rp1.000 kelapa sawit. Koin sebelumnya viral karena direkayasa, yang 500 kuning viral karena isunya terbuat dari emas. Sementara untuk yang koin bergambar kelapa sawit ini yang membuatnya viral karena harganya fantastis. Apakah harganya benar-benar fantastis? Saya berbicara dia dijual ya. Kalau orang yang punya barang menjual dengan harga fantastis itu ada. Dan itu hak dia juga. Tapi yang jadi pertanyaan apakah bisa terbeli? Silakan para sahabat-sahabat survei misalkan di e-commerce Shopee, Bukalapak ataupun di Tokopedia. Kemudian ketik dengan keyword koin kelapa sawit. Cek dulu di filter survei harga termahal. Nanti akan banyak yang jual dengan harga yang fantastis, ratusan juta gitu ya. Itu memang ada yang jual segitu, cuma belum terbeli. Setelah para sahabat cek filter harga termahal, jangan lupa juga cek untuk filter survei harga termurah. Nah di situ nanti harga pasaran untuk koin ini ya kisaran antara Rp3.000 hingga Rp20.000 tergantung kondisi ya. Dan sudah banyak yang terbeli, terbukti sudah ada rating ulasan bintang di situ. Salah satu penyebab kenapa orang mematok harga tinggi yaitu karena merasa hanya dirinya lah yang punya koin tersebut, orang lain tidak punya. Sehingga dia merasa ini sangat langka banget. Itulah yang akhirnya memunculkan ide dia menjual dengan harga fantastis.
Bahkan viralnya itu dimulai juga karena ada orang iseng yang mungkin post di akun media sosialnya dengan kalimat dibeli dengan harga ratusan juta koin kelapa sawit, dan setelah dipertanyakan di komentar-komentarnya ternyata dibelinya sekalian kebun sawitnya. Jadi cermatilah dalam membaca suatu postingan-postingan ataupun berita-berita yang beredar di masyarakat ya. Koin kelapa sawit ini pernah dicetak dan diedarkan selama 6 periode tahun ya, yaitu tahun 1993, 94, 95, 96, 97, kemudian terakhir tahun 2000. Dengan dicetak 6 periode tahun ini sehingga membuatnya uang koin ini dicetak sangat banyak. Mengingat ini uang koin yang begitu awet dengan segala cuaca, jadi keberadaan di pasaran itu masih banyak, sehingga tidak memungkinkan harganya menjadi fantastis. Ya, itu tadi 3 koin yang pernah viral di Indonesia. Sebelum kita mencerna segala sesuatunya tentang segala informasi, mohon carilah dari sumber yang kompeten, tanyakan pada orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, dan jangan pernah menyebarkan berita-berita yang belum pasti ke masyarakat luas. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun ada salah data yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Jika tadi saya sempat menguraikan mengenai kisaran harga, itu hanya berlaku sejak video ini dibuat, yaitu bulan Januari tahun 2022. Harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti hot isu yang berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.